Halo Sobat LH dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast LH EKMUB 2022. Saya Selayu Setia akan menemani kalian semua dalam 30 menit ke depan. Sebelumnya pasti dari kalian semua banyak yang belum tahu nih apa itu LH. Nah, LH sendiri merupakan kementerian baru dari EKMUB 2022 yang bergerak di bawah naungan Kemenkuan Pengabdian yang membahas seputar lingkungan hidup. Nah, di sini kita akan membahas seputar tema tentang generasi milenial terhadap pandangan lingkungan hidup saat ini. Nah, kali ini saya juga bersama dua narasumber kita. Mungkin alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Bisa dari Kak Melinda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan namaku Melinda Alfi Rosyida dari Fakultas Pertanian Prodinya Agribisnis Angkatan 2021. Oke, terima kasih Kak Melinda. Dari Kak Ilham. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Cahyo Narsis. Saya dari Prodi Agribisnis Angkatan 2020. Oke, mungkin kegiatan kakak akhir-akhir ini apa sih Kak? Saat libur, kan ini udah masa libur ya. Iya. Mungkin apa kegiatan kakak kali ini? Kak Ilham dulu. Kalau saya sih mungkin ya ini kegiatan favorit saya ya ini main game. Oh, main game. Iya, Game apa pastinya tuh sih. Kak kira-kira? Wah, banyak sih sebenarnya game komputer tuh banyak banget, game online, game offline. Tapi ya Lebih suka game online ya? iya, bisa main bareng sama temen, seru-seruan bareng gitu sih. Paling itu aja. Gabut pas bersama libur. ya? Iya, betul. Mungkin dari Kak Melinda apa nih kesibukannya? Kalau kesibukan aku setelah UAS ya, liburan ini tuh aku banyak jadwal sih lumayan hektik juga. Jadi ada jadi moderator, terus kayak diundang jadi MC, jadi pemateri juga ya kayak gini-gini aja sih. Jadi rasanya kayak nggak libur rasanya, cuman nggak kuliah gitu aja lah. Ya tapi masa-masa libur ini dijadikan hal-hal yang sangat bermanfaat. Sangat ya, produktif gitu sih. Iya benar. Nah, kakak kan diundang di sini karena tertarik ya dengan lingkungan hidup. Apa sih yang membuat kakak tertarik dengan lingkungan hidup? Kalau dari saya sendiri sih mungkin kita bisa melihat dari pandangan selfish, pandangan egoisnya. Karena soalnya kita kan hidup di bumi ini. Kalau lingkungan hidup kita rusak, itu pengaruhnya ke makhluk hidup. Kita salah satu makhluk hidupnya kan. Soalnya kalau kita melihat salah satu contoh itu ada 5 kepunahan massal. Itu bumi itu dihantam dengan meteorit, perubahan iklim, terus perubahan tingkat gas di atmosfer. Tapi bumi fine-fine aja kan, nggak berubah. Tapi yang berubah apa? Populasinya, mereka pada punah. Nah, kalau kita nggak peduli pada lingkungan hidup kita bisa jadi spesies yang nantinya akan punah di masa depan. Makanya kita harus peduli banget dengan lingkungan hidup agar keberlangsungan hidup manusia untuk generasi masa depan berikutnya itu akan terjamin. Jadi begitu. Bagus banget jawaban Kak Ilham. Mungkin dari Kak Melinda apa nih yang membuat tertarik? Kalau dari aku sendiri, kenapa alasan aku tertarik dengan lingkungan hidup? Karena kita hidup ini kan berdampingan langsung dengan lingkungan ya. Kita manusia perlu adanya lingkungan yang sehat, yang bersih, yang sesuai lah dengan kriteria kehidupan gitu. Karena kalau kita nggak peduli dengan lingkungan hidup, lalu siapa yang peduli? Mau kita ngandelin hewan atau gimana gitu kan? Mungkin itu sih kalau aku jadinya memang dari kecil aku dibiasakan untuk membaur langsung dengan lingkungan seperti itu. Hewan pun juga sangat ini ya dengan lingkungan ya, apalagi manusia gitu kan. Oke, mungkin bisa dilihat ya Kak ya, kan seperti cuaca di era sebelumnya sama sekarang apa sih? Mungkin menurut kakak banyak perbedaan kah di sana dari era sebelumnya dengan era sekarang? Sebenarnya perubahannya lumayan signifikan sih. Tapi kalau kita bisa melihat perubahan ini sudah terjadi sejak adanya first industrial revolution, di mana revolusi industri pada abad pertengahan 18 ya. Kita bisa melihat itu di mana terjadi di Britania Raya. Nah, perubahan revolusi industri itu dia membawakan meningkatkan kadar karbon dioksida sekitar 10 juta ton ke atmosfer. Jadi mungkin sudah dari awal tuh pada tahun 1750 pada awal mulai revolusi industri, bumi itu sudah mulai berubah. Dan perubahannya kita bisa melihat. Mungkin salah satunya yang bisa dilihat itu adalah perubahan iklim, di mana mungkin kita bisa merasakan bahwa ini kok
musim hujan mungkin kok ini agak lebih lama, terus ini musim kemarau kok agak lebih lama. Soalnya kita bisa kalau musim kemarau agak lama dampaknya itu ya ke pertanian. Dan kita kan udah mulai ada banyak lahan kering, terus kadang-kadang juga ada banyak hutan yang terbakar gara-gara eksposur kelamaan terhadap musim kemarau. Jadi kita bisa lihat banget nih perubahan signifikannya pada alam dan lingkungan hidup. Iya benar Kak, apalagi perubahan cuaca yang kemarau itu ya, biasanya yang terjadi kemarau dan hujan 6 bulan sekali gitu ya. Sekarang itu malah lebih lama, bisa-bisa sampai 8 bulan kemaraunya ya. Itu menyebabkan banyak juga kok. Banyak apalagi di Kediri ini ya Kak ya. Cuacanya sangat panas kan ya. Jam 12 ke atas itu wah menyengat sekali itu. Hujan pun masih terasa panas ya Kak ya. Emang. Walaupun udah memakai ya hal-hal yang mendukung gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Melinda. Kalau menurut aku ya, perbedaan LH dari era sebelumnya sama era sekarang tuh, era sebelumnya tuh bisa dilihat dari sebelumnya kayak lahan pemukiman, terus lahan-lahan yang harusnya jadi persawahan. Nah pada era sekarang malah dijadikan gedung, terus kayak rumah gitu kan, malah tidak sesuai dengan topoksinya gitu. Jadinya menurut aku itu perubahan yang menurutku harusnya nggak menjadi lahan sawah yang masih kita gunakan, tapi justru digunakan sebagai gedung dan pabrik gitu sih. Jadi mungkin perbedaannya itu di era perhijauan itu ya. Jadi banyaknya gedung-gedung yang menggusur sawah dan lahan-lahan kosong ya mungkin. Hutan dijadikan rumah. Mungkin itu juga yang membuat keadaan itu semakin panas karena kurangnya tumbuhan hijau ya Kak ya. Mungkin kalau sekarang kan memasuki era pandemi ya Kak ya. Dari udah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ya Kak ya, pandemi ini udah berlangsung gitu. Nah sebelum pandemi kan bisa disaksikan banyak juga gunungan sampah, terus polusi udara juga meningkat ya kan. Nah terus tapi saat pandemi itu polusi semua itu agak berkurang ya Kak ya. Nah menurut saya mempunyai ada teori yang sangat menarik nih. Biasanya kan pandemi itu kan disebabkan oleh virus ya Kak ya. Nah dan vaksin itu merupakan pembasminya, tapi coba dibalik dalam keadaan era untuk menuju lingkungan hidup. Nah pandemi ini itu menurut saya sebagai sebuah vaksin. Kenapa sebagai sebuah vaksin? Karena di saat pandemi ada, polusi udara itu menurun, sehingga bisa disaksikan bahwa penyebab musibah atau masalah itu dari manusianya sendiri. Mungkin apakah teori saya ini benar menurut kakak atau? Kalau saya sih nggak yakin sih sama teori itu. Soalnya kita bisa ngeliat dari pandemi ini, si COVID varian ini, walaupun mereka sangat mudah bermutasi karena emang pada dasarnya sama kayak influenza. Itu adalah pertanyaan kenapa kita nggak pernah mendapat vaksin untuk influenza, karena mereka terlalu setiap tahun bermutasi kan. Tapi kita lihat dari fatality rate-nya kan kecil, dan kita bisa lihat korban jiwa yang disebabkan oleh COVID ini biasanya tuh hanya untuk orang yang sudah lansia, di mana memang mereka meninggal karena virus COVID itu memburuk keadaan mereka itu kan. Mereka yang sudah punya asma, mereka sudah punya kondisi sebelum COVID itu sudah ada. Nah, COVID itu memperburuk kondisi itu. Tapi kalau kita lihat dari pertama pada wabah Spanish flu, itu ratusan juta orang meninggal. Dan yang kedua adalah Black Plague. Itu di mana terjadi Eropa, di mana ada namanya bakteri Yersinia pestis terbawa oleh tikus, dan itu disebarkan di seluruh Eropa, dan diperkirakan 200 juta jiwa sudah meninggal. Atau kita bisa ambil 2/3 populasi dari Eropa saat itu sudah meninggal gara-gara bakteri tersebut ya. Nah, kalau kan itu kan kita lihat kan fatal kan, ngebunuh banyak manusia. Tapi pertanyaannya kenapa COVID hanya mengambil nyawanya jumlahnya sedikit gitu loh istilahnya. Jadi menurut saya nggak yakin sih. Mungkin karena kan virus corona ini sebenarnya sudah ada di hewan tuh juga sudah ada kan. Walaupun sekarang masih belum dilakukan investigasi dari mana asal virus ini berasal, namun apa yang aku yakinin tuh kalau virus COVID ini hanyalah sebuah mutasi, di mana yang dari
hewan itu dia cuma mutasi ke manusia. Jadi itu aja sih, hanya sekedar mutasi menurut aku gitu. Oke, berarti teori yang saya kemukakan tadi menurut Kak Ilham salah ya? Kalau menurut saya iya mungkin. Ya. Mungkin dari Kak Melinda? Baik, menurut aku teori yang kamu utarakan tadi tuh masih kurang sesuai ya. Karena pas waktu kita ada COVID, kita dituntut harus memakai masker. Nah, aku melihat di realita bahwa tumpukan sampah itu 70% ada tumpukan masker bekas-bekas pemakaian masyarakat gitu. Jadi menurut aku dengan adanya teori yang bahwa COVID dapat menjadi vaksin ya tadi katanya, itu kurang sesuai karena menurut aku polusi terus kayak sampah di lingkungan itu terjadi karena adanya pandemi ini gitu. Tapi kan ya Kak ya, dalam pandemi kan kita kan dipaksa untuk work from home ya. Jadi bekerja dari rumah. Alhasil kita juga banyak nih kendaraan-kendaraan yang tidak beroperasi sehingga polusi kan juga menurun. Menurut saya itu benar. Karena benar kan? Apa polusi udara juga udah agak berkurang karena kan banyak kendaraan-kendaraan yang tidak beroperasi. Gimana? Tapi kan itu bukan permanent solution dari gaya istilahnya ya, dari bumi itu. Soalnya kalau kita lihat nih, kalau di kota saya tinggal di Jakarta ya, itu kan salah satu untuk memerangi polusi udara yang sudah tinggi sekali. Karena kalau kalian ke Jakarta, kalau kalian lihat itu langit tuh warna abu-abu karena polusi saking banyak kan. Kita kayak nggak bisa ngeliat awannya, itu kita nggak bisa ngeliat. Nah sekarang tuh regulasi itu ganjil genap tuh sebenarnya udah dihapus. Berarti terus juga sekarang tuh mulai balik ke ini work from office ya. Saya istilahnya work from sekarang kan. Iya kan. Iya. Tapi kan nggak terlalu merubah gitu kan. Polusi itu bukan kalau apa yang saya percaya tuh polusi itu bukan suatu hal yang major contribution pada saat climate change dan global warming. Karena pada dasarnya itu yang terjadi adalah deforestasi, terus pemompaan karbon dioksida yang tidak berhenti-henti, terus habis itu ini pembuangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebutlah beberapa hal yang bermain peran penting. Salah satunya field yang contribution terbesar itu adalah dua, yaitu adalah peternakan dan pertanian. Nah, kalau kita lihat nih, kalau polusi dikurangin, kita ngeliat bener ademan nggak? Situasi ademan nggak sih? Lebih mungkin panasnya agak kurang menyengat, mungkin Ada yang kurang gitu ya. Tapi nggak ada perubahan sebenarnya ya kan? Tetap aja. Karena tuh kita harus fokus ke major contribution-nya, yaitu di mana di dua bidang tersebut. Kalau kita bisa melakukan antara metode adaptasi atau metode mitigasi pengurangan gas rumah kaca atau emisi karbon dioksida dari kedua bidang tersebut, mungkin dampak dari perubahan iklim dan global warming akan dapat dikurangi. Jadi gitu sih menurut saya. Oke, sangat menarik sih ya Kak ya. Dari Kak Melinda ada tanggapan? Mungkin hampir sama sih ya, karena itu tidak permanen gitu. Kayak pandemi ini tidak permanen. Jadi sekarang aja tuh udah mulai balik lagi, pabrik-pabrik itu mulai beroperasi secara normal. Kita lihat aja gudang garam itu ada cerobong asap besar yang itu bahkan setiap aku siang berangkat kuliah itu waktu masih UAS itu tuh bisa ngelihat banget, asapnya sangat hitam ya, bahkan abu-abu kehitaman. Itu merupakan sepertinya ada pandemi atau tidak berpengaruh terhadap polusi tersebut. Mungkin itu aja sih. Iya, mungkin karena dari maraknya polusi yang sangat menyebar banyak gitu ya. Mungkin dari kakak pribadi adakah dampak negatif atau kerugian yang dialami secara pribadi atau di dalam lingkungan saat ini? Gimana? Kalau saya sih ya poin yang paling kayak atas gitu ya, topnya itu mungkin nggak bisa ngelihat langit malam. Jadi saya ini orangnya suka ngelihat langit yang penuh bintang sama terus galaksi Milky Way. Mungkin kalian pernah lihat orang kayak buat fotografi terus tentang langit, terus ada Milky Way, ada bintang banyak. Itu saya. Iya. Terus dulu saya lupa di Amerika itu ada major outage. Jadi semuanya mati semua, terus orang pada nelpon ngelihat sesuatu kayak sesuatu bintang gitu, kayak bentuk aneh gitu kan. Ternyata itu Milky Way. Jadi pas mereka semua mati lampu tuh
itu bintang terus galaksi kita tuh muncul gitu istilahnya. Terlihat sangat jelas. Nah, ya itu yang menurut saya tuh yang agak kurang apa ya, nggak mengenakan aja dari polusi udara tuh di Jakarta tuh wow, mantap sekali itu polusi. Karena populasi manusia juga sangat banyak di sana. Iya betul. Terus ya itu, terus juga mungkin saya merasa agak lebih sesek sih kadang-kadang kayak apa ya? Gimana ya, maksudnya lebih sesak. Terus kadang-kadang kalau kita ngeliat terus lingkungan tuh kalau wah di kali, di sungai, di situ plastiknya numpuk-numpuk, terus warnanya udah keruh banget, itu nggak enak di mata. Terus kalau kita lewat motor itu baunya itu sangat menusuk hidung gitu. Itu sangat nggak mengenakan itu sebenarnya. Sebenarnya kita tuh harus bisa apa ya, mengganti apa ya, habit membuang sampah di kali tuh harusnya setidaknya tuh jangan di air lah. Soalnya kan air itu kan sumber kehidupan yang kita lihat kan. Iya benar. Mungkin di tempat sudah disediakan kan sudah ada kan tempat penyediaan sampah, kan nanti juga ada tukang sampah yang ngambil, ya kan? Kasian juga ya tukang sampah yang ngambilin sampah-sampah yang ada di sini. Iya, makanya baunya itu saya aja kadang-kadang nggak kuat beneran. Gimana mereka yang profesi kayak gitu, selalu saya sih bisa nahan bau kayak gitu. Apalagi sampah basah, sampah kering jadi satu. Oh, kadang-kadang popok. Iya, Kadang-kadang popok ada bayi popok juga. bayi tuh. Mungkin dari Kak Melinda? Kalau dari aku sendiri ya, kerugian atas polusi tersebut sih banyak banget ya, karena baik secara pribadi, karena pribadi aku sendiri pun polusi yang disebabkan oleh manusia, misalnya nih ngerokok. Ngerokok itu kayak aduh itu benar-benar ngeganggu banget, apalagi buat aku yang memang di keluarga aku tuh nggak ada yang perokok, ayah aku sendiri bukan perokok, jadi nggak terbiasa sama temen-temen cowok yang biasanya ngerokok gitu tuh, aduh mau kadang aku nggak ngelepas masker karena memang alasan aku suka bengek ya, kayak kalau apa berdekatan terus sama yang perokok gitu. Tapi mereka kadang kayak suka sombong ih Melinda nggak mau buka masker gitu. Padahal ya emang mau saya bengek Pak kalau misalnya harus buka masker gitu. Kalau pribadi aku ya, kalau di sekitar aku ya kayak pabrik tadi. Kebetulan kan rumah aku di Pare itu dekat dengan pabrik rokok juga. Itu pabrik rokok Apache yang di sana sama kadang itu 2 hari sekali selalu bau tembakau yang itu sangat menyengat banget. Itu satu desa, bahkan 3 desa kayaknya, 3 desa yang di dekatnya itu selalu bau tembakau. Bahkan sedangkan di sana kan nggak semuanya merokok ya, jadi kayak aduh apa sih ini baunya selalu menyengat banget ini. Itu termasuk gangguan yang ya udah sehari-hari, kayak mau nggak mau ya gimana, dia udah tempatnya di situ kayak gitu sih kalau untuk aku. Ya benar sih, apalagi bau tembakau itu Benar-benar menyengat banget. Itu juga bermasalah juga sih sama orang-orang yang nggak ngerokok ya. Kalau misal kita udah dari kecil udah nggak terbiasa dengan rokok, tiba-tiba ya itu pastilah. Apalagi buat yang lansia ya, terutama Iya, lansia itu pasti kayak ngeganggu banget, mereka harus Kesehatannya juga menurun kan soalnya. baunya selain baunya menyengat dan juga itu tuh lama gitu, biasanya sampai pagi sampai sore gitu baru hilang, tapi besoknya lagi ada lagi gitu setiap produksi. Jadinya ya mau bilang rugi banget ya rugi banget memang, tapi kita mau ngugat siapa? Mau gimana lagi itu juga lingkungan sendiri ya kayak. Lingkungan sendiri. Iya. Nah tadi kan dari Kak Ilham sendiri tadi ada pembahasan tentang udah disediain tempat gitu ya untuk membuang. Kenapa mereka membuangnya di sungai ataupun di sekitaran pantai gitu ya. Nah mungkin kalau misal nih ada dari teman kakak sendiri nih ketahuan, oh ada tempat sampah jelas-jelas di depan mata tapi malah membuangnya di pantai atau di sawah-sawah sekitaran kampus itu, gimana cara kakak agar menasehati mereka? Kalau saya gini ya kan, saya kan punya pengalaman aku tuh punya argumentasi sama orang yang bahas konspirasi istilahnya lah, konspirasi bumi datar ya kan. Jadi saya tuh masih peduli lah sama mereka. Ini mereka nih percaya tuh sama hal yang salah, soalnya sudah ada bukti empiris yang dapat lakukan secara sendiri kalau bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat. Terus tuh saya argumentasi sama mereka tuh wah sangat panjang, sangat capek, dan saya cuman dalam kurun 6 bulan saya udah keluar dari grupnya karena saya takut kondisi mental saya terganggu kan. Nah jadi di situ saya belajar kalau orang yang memang awalnya sudah kekeh atau keras kepala, itu kita nggak bakal bisa ngubah, bakalan susah banget, bakalan mustahil untuk ngubah
mindsetnya dia itu kayak gimana. Yang bisa saya lakukan itu cuman kayak gini, jangan buang situ. Yang kan ada tempat sampah tuh, buang sono gitu di tempatnya gitu. Cuman kayak gitu doang sih, cuma bisa ngomel, nggak bisa maksain. Soalnya kalau orang tipe orang yang sudah kekeh gitu ya. Kakak gitu ya mau gimana lagi, kan saya udah percuma gitu. Jadi saya cuma bisa kasih saran, kasih saya penyampaian, ini jangan buang sini, lebih baik buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Tinggal mindsetnya mas pribadinya aja mau berubah apa enggak gitu sih. Kalau misal orang yang nggak mau berubah gimana Kak? Ya udahlah, kita yang melakukan ekstranya aja lah mungkin. Ekstranya mengambil sampah yang udah dibuang tadi nggak apa-apa lah ya. Apa-apa. Buat amal ya Kak. Iya, buat membantu lingkungan juga biar lebih sehat. Iya benar. Mungkin dari Kak Melinda. Kalau dari aku sendiri ya, buat bahkan teman deket aku mungkin ya, ketika mereka nggak mau buang sampah pada tempatnya tuh tentu aja udah kayak berusaha ngasih tahu. Tapi kalau mereka nggak menjalankan ya kita mau nggak mau ya merendah aku yang selalu buang sampahnya gitu. Karena memang ketika kemarin pun ada acara ini bakar-bakar di rumah temen aku. Nah itu kan banyak ya sampahnya, sampah plastik sosis, plastik apalah gitu. Pas itu mereka kayak cuma maunya dijadiin satu, tapi nggak mau buangnya. Ya udah, jadinya aku aja yang bawa, aku buang ke tempatnya kayak gitu. Karena memang dari mereka sendiri kayak kadang males udah kenapa ya udah ditaruh situ aja nanti diambil gitu. Tapi kayak kalian tuh harus aktif lah, lebih aktif daripada harus mengandalkan yang petugas sampah kayak gitu. Kadang-kadang kan nggak setiap hari ya pengambilannya itu. Kan di desa aku itu kalau tukang sampah gitu ngambilnya tuh 1 minggu sekali gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita udah tahu sampahnya itu udah penuh, ya harusnya kita yang sadar, kita ke tempat pembuangan akhir, kita buanglah sampah itu kayak gitu sih. Tapi emang di kalangan anak muda itu kalau misal lagi kumpul-kumpul gitu emang mesti ya Kak ya, ada yang harus jadi raja ataupun pembantu di sana ya kan ya. Ya benar. Kalau misal kita peduli terhadap lingkungan itu kayak misal sampahnya jangan dibuang sembarangan gitu, malah kita yang dijadiin pembantu ya Kak ya. Ya udah kamu aja yang buang, tapi ya udah emang kayak kita udah memutuskan untuk peduli dengan lingkungan hidup, berarti kita yang harus jadi role player gitu di situ. Kadang ada ini nggak sih Kak, rasa kesal atau rasa capek gitu, kayak nasihatin mereka kok mereka nggak nurut-nurut gitu. Itu pasti ada nggak sih? Pasti ada. Kadang kita kok aku terus tapi mau gimana? Kalau bukan aku ya siapa gitu kan? Kita yang perbandingannya ada 5 orang nih, 5 orang di situ salah satunya aku misalnya. Terus yang 4 ini udah nggak peduli. Terus kalau aku nggak peduli, 5-5-nya nggak peduli, siapa yang mau peduli gitu loh? Iya. Apalagi dalam rumah, kalau di dalam rumah penuh sampahnya nggak dibuang, sampah plastik, sampah basah, sampah kering gitu ya, dijadiin satu, nggak ada yang mau ngebuang, aduh baunya banget. Masa iya mau tukang sampah masuk rumah ya? Ntar dikira maling. Tapi sih emang kita mah ada penjelasannya sih, emang dari sisi psikologis itu dinamakan bystander effect ya. Jadi itu pada saya lupa tahun berapa. Jadi tuh ada wanita yang teriak minta tolong karena dia pengen dibunuh, ya kan? Kalau seingat aku tuh ada 30 tetangganya dengar kan. Tapi 30 dari mereka nggak nelpon 911. Karena mereka mikirnya, kali ini kita aja dengar, mungkin ada yang lain dengar. Jadi kayak gitu. Jadi itu maksudnya bystander effect. Jadi kalau makin rame, makin banyak, rasa tanggung jawab tuh makin berkurang. Kalau kalian pernah ngalamin kalau mungkin ada orang butuh bantuan sendirian tuh sendirian kan, kalau sendirian merasa kayak perlu bantu kan. Tapi kalau rame-rame ada orang di jalanan gitu ya kan, kalian mungkin merasa ntar orang-orang ada yang bantu. Nah sebenarnya kayak gitu. Cuma yang membedakan itu cuma ya rasa empatinya aja, rasa simpati sama empatinya aja yang membedakan kita dari yang lain gitu istilahnya. Sebenarnya ada kayak gitu sih. Iya benar, kalau rasa empati udah dimiliki sejak dini ya mungkin kalau ada orang tukang sampah gitu kita aduh kasihan gitu ya Kak ya. Tapi kalau emang bener-bener bodoh amat gitu ya udah dibiarin aja, ada tukang sampah lewat udah buang seperti dia kan udah kerjanya dia mungkin mikirnya gitu. Iya betul kayak gitu. Kalau kita udah punya ya kasihan deh, bantuin lah kayak gitu. Karena kalau udah cuek ya udah bodo amat, ngapain kalau aku jatuh belum tentu dibantuin, paling mikirnya kayak gitu. Apalagi kayak menurut saya tuh ini ya
buang sampah itu dianggap rendah banget ya. Iya. Bener. Padahal Apalagi kayak buang sampah. padahal profesinya itu apa mulia itu Mulia dia banget ya. nggak apa ya berurusan dengan hal kayak gitu kan nggak banyak orang mau, sedangkan dia kan berurusan dengan kayak gitu kan mulia banget gitu. Apa ya, ngumpulin sampah dengan bau kayak gitu. Karena orang juga masih ngeluh. Kalau kita lihat nih dari teater nih, misalnya teater terus fast food chain restoran kan, kadang ada kan suruh buang sendiri. Ada pasti orang yang komen, lah kan saya kesini buat makan, buat apa naruh makan. Terus orang yang terus juga yang bawa membeli makanan atau minuman di teater gitu kan juga komen gitu, lah saya kesini buat nonton bukan buat kayak gitu. Ntar kan juga ada yang ngurusin gitu kan, nah gitu. Istilahnya kesadaran sendiri aja kita buang sampah pada tempatnya aja gitu. Dan kita kan juga bisa memudahkan tanggung jawab atau kerjanya mereka loh. Jadi mereka nggak kerja banyak istilahnya, kita meringankan. Sama-sama membantu. Iya. Jadi ya itu membantu buang sampah pada tempatnya, terus membantu mereka yang bekerja membereskan hal tersebut gitu. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup ya Kak ya. Karena bagus banget sih teori-teorinya, dari jawaban-jawabannya. Mungkin kesadaran pribadi aja ya. Betul. Nah, sebelum saya tutup nih Kak, mungkin dari kesan dan pesan selama ini untuk mereka yang sedang menonton. Gimana ya pesannya? Kalau pesan sih gini aja, kalian bisa untuk berkontribusi untuk membantu lingkungan hidup. Caranya tuh nggak perlu kayak Greenpeace. Kalau Greenpeace kan demo ke perusahaan, nah mungkin kalian ada yang jadwalnya tuh yang nggak fleksibel ya kan buat bantu demo gitu, atau mungkin kalian nggak cocok demo ini kayak nggak cocok sama jiwa gitu. Mungkin kalian tuh bisa membantu lingkungan lewat ada kan donasi yang pohon itu, terus donasi ke organisasi. Terus kalau mau ada saya pernah lihat di Grab. Jadi tuh di Grab tuh kita ngebayar carbon footprint. Jadi tuh misalnya ini kita dari tempat dari rumah atau kos, terus mungkin ke sekolah, kuliah atau kerja, terus jaraknya berapa kilometer kan. Terus kita kesananya pakai motor mobil. Ntar dia hitung nih carbon footprintnya. Ntar kita bisa ngebayar. Nah, jumlah yang kita bayar itu nanti akan dibeli pohon. Jadi kayak sesuai gitu loh. Jadi sama dengan gitu istilah kayak kita ngebayar carbon footprint dengan menanamkan pohon gitu. Itu mungkin bisa lah dari situ sih, dari hal-hal kecil aja gitu. Kalau enggak ya kalau mungut sampah kalau ada gitu, terus bantu temen ngingetin, udah gitu aja sih. Nggak perlu hal yang besar, hal kecil tuh udah membantu banget untuk lingkungan sih. Iya benar banget. Oh iya, di Grab itu kayak ada ya Kak? Iya. Kayak beli pohon gitu ya, bayar Iya, atau beli sih Kak? Bayar sama aja ya. Sama aja ya. Kayaknya sama nggak sih? Beli sama bayar Iya, apa bener ya? Mungkin kalau kita beli satu pohon, berarti selama perjalanan itu buat ditanam di situ gitu, anggapan gitu ya? Iya, anggapan buat menutupi carbon footprint kita gitu istilahnya. Pohonnya itu ditanam. Timbal balik gitu. Iya betul, timbal balik. Saya tadi ngomongnya sama dengan bingung. Gimana ya timbal balik, ternyata timbal balik. Iya ya. benar. Dari kesan dan pesan Kak Melinda apa nih? Mungkin sedikit pesan dari aku ya, sayangi lingkungan kalian, lestarikan dan jaga. Karena itu nggak cuman kehidupan kita aja nantinya, tapi juga anak cucu kita nanti gitu. Karena kita harus salam lestari, salam konservasi. Oke, bagus banget nih. Makasih ya dari Kak Melinda sama Kak Ilham Sama-sama. sudah menemani podcast saya di sini. Nah, untuk kalian nih yang sedang menonton juga terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk tetap melestarikan lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap hijau dan asri. Nah, salam kebersihan, salam lestari, salam lingkungan hidup. Saya Sela Ayu Setia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.